Iya, karena ya ini juga mungkin haknya mereka juga. Jadi kayak ya berbagi aja gitu. Toh juga ada satu nama yang belum keisi ya, kenapa enggak untuk diisi oleh yang kerja sama aku gitu. Sendiri biasanya ditulis, tapi kali ini enggak karena bareng-bareng juga sama yang lain. Terus yang aku bilang tadi ada apa namanya, ada nama driver aku juga di situ gitu. Jadi nggak aku namain nama aku. Tapi kalau kakak sendiri emang apa ya, mengatakan kalau tiap tahun tuh gantian terus sekarang driver sebelumnya asisten atau seperti apa sih, Kak? Iya, gantian aja karena kan kebetulan yang kerja sama aku ada supir sama asisten. Tahun kemarin udah asisten aku, tahun ini gantian driver aku. Mungkin tahun depan insya Allah asisten aku lagi gitu, ganti-gantian. Tapi kalau kakak tipikal yang selalu mengingat gitu atau emang ini penting nih di momen ya? Iya, karena ya ini juga mungkin haknya mereka juga. Jadi kayak ya berbagi aja gitu. Toh juga ada satu nama yang belum keisi ya, kenapa enggak untuk diisi oleh yang kerja sama aku gitu. Kakak tipikal orang yang mengingat dalam arti ini kebaikan mereka selama bekerja nih, ya harus aku ini effort mereka nih. Iya dong, iya iya sama aja kayak mungkin ya apa ya, ya gitu aja sih ya namanya berbagi aja lah gitu. Tapi kalau di momen lebaran mungkin selalu, kalau untuk baju sendiri emang selalu Selalu temanya tuh seperti apa sih, Kak? eh, sebenarnya biasa kita belinya bareng, kayak misalnya belinya langsung 15 gitu karena kan kita cewek-ceweknya 15, biasa cowok-cowoknya juga kokonya samaan. Tapi kadang-kadang kita juga nggak mau yang setiap tahun harus beli baju gitu loh kan, kayaknya menumpuk banget, jadi kita tuh baju kembaran udah banyak banget, jadi kadang-kadang kita ulang yang ini kayak baju beberapa tahun yang lalu kita pakai lagi karena emang bener-bener dipakai cuman tahun waktu itu doang, terus ya kan sekarang dipakai lagi. Ini waktu itu Idul Fitri tahun berapa, sekarang Idul Adha dipakai lagi. Tapi kalau untuk kan dari pakaian udah tadi sama bareng nih. Kalau untuk sapi sendiri emang untuk keluarga besar mungkin ada yang kayak barengan iuran atau seperti apa sih, Kak? Maksudnya untuk kita Itu sebenarnya beda-beda. Jadi kalau misalnya rezekinya lagi banyak, satu orang satu sapi bisa gitu, satu orang satu kambing bisa. Jadi kayak ada beberapa sapi terus ada beberapa kambing misalnya. Tapi kalau misalnya tahun ini kayaknya emang kita banyaknya ada yang kurban di luar juga. Jadi kayak misalnya aku di sini aku tuh nggak masukin nama, aku masukin nama driver aku, tapi aku kurban juga di tempat lain yang kiranya orang-orangnya itu nggak mampu berkurban gitu loh. Jadi misalnya yang terpencil gitulah, nggak perlu sebutin daerahnya berarti gitu. sebenarnya kakak tipikal yang mati yang meskipun di rumah ada tapi Di luar beda meskipun lagi. hal kecil itu ada. Iya, kalau yang ini kan udah aku masukin namanya driver aku gitu. Jadi yang aku di tempat lain. Atau tempat lain dalam arti emang kakak sebelumnya mengetahui orang tersebut apa emang ya udah siapa yang ngasih karena kasihan atau seperti apa? Nggak tahu, ya udah beli aja terus potong aja gitu. Buat kan kalau kurban kan buat bagi-bagi, bukan buat sendiri. Nah, itu diajarkan dari kakak sendiri atau emang mamah mengajarkan ke kakak nih? Dari keluarga aja sih, kayak udah kebiasa aja. Biasanya kita emang kurban di sini, cuman aku kemarin dapat input-input kayak dari Aiman, dari manajerku juga Panji, kayak coba deh kamu kali-kali kurban di tempat lain aja yang lebih terpencil, yang kayak orang-orangnya tuh ada berpotensi untuk nggak kurban gitu loh. Jadi kan orang-orang kan biasanya kalau kurban bagi-bagi, ada tuh di daerah mana yang nggak kebagian. Nah itu tuh yang harusnya kita concern gitu. Apa yang kakak rasakan dalam arti misalnya hal kecil dalam arti tapi bisa berbagi kan pasti beda nih. Ya gimana ya, perasaannya ya namanya berbagi senang. Jadi kayak aku tuh diajarin sama mamiku kalau misalnya kita senang untuk berbagi, jadi kayak kita pas berbagi tuh kita merasa happy, insya Allah kita akan perasaannya sebenarnya kalau kata mamiku, aku selalu diajarin kalau misalnya kita pas berbagi hati kita senang, jiwa kita senang, insya Allah nanti tuh kita akan dikembalikan lagi dengan rezeki yang menyenangkan juga, gitulah katanya mamaku. Jadi kayak udah diajarin aja kayak gitu. Apa kakak mungkin sempat flashback, saya pernah merasakan hal itu dulu mungkin kakak, atau seperti itu kan kakak dari internet kan dari Iya dari nol. Tapi yang dari nol di internet itu aku sendiri, keluarga aku yang lain-lain mah ya baik-baik aja. Jadi kayak aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ngerasain. Jadi aku selalu, alhamdulillah selalu
mendapatkan ya kalau waktunya lebaran masih bisa bagi-bagi ampau, masih bisa dapat ampau tuh dulu. Terus kalau misalnya Idul Adha tuh selalu bisa berkurban biarpun belum dari uang sendiri gitu. Jadi alhamdulillah nggak pernah ngerasain. Cuman kan biarpun kita kan nggak harus bisa ngerasain dulu buat kita bantu orang gitu. Jadi ya bantu aja kalau misalnya memang kita ngelihat dan kita iba biarpun kita belum ngerasain, ya kenapa enggak gitu. Dan juga bisa dikatakan mungkin ini nyambung dari mungkin pas umur mungkin langsung ya udah mungkin apa yang harus saya lakukan kebaikan saya lakukan atau dipraktekkan juga apa kita nggak tahu ya, aku mah kayak orangnya tuh lebih ini aja sih, apa namanya, nggak tahu ya, pokoknya lakuin aja yang udah biasa diajar sama orang tua gitu. Tapi kan kita namanya manusia, penuh dosa, penuh salah. Jadi gimana ya? Ya berusaha untuk ini aja sih, bukan menyeimbangkan ya, kayak berbuat baik selagi bisa, selagi sadar gitu kan. Karena kita kadang juga berbuat dosa, berbuat salah tuh kadang tidak sadar gitu loh. Jadi pas lagi sadar ya waktunya berbuat baik karena ini momen kan, momen Idul Adha itu setahun sekali gitu. Biarpun sebenarnya kita bisa aja sih berbagi juga nggak di Idul Adha, cuman ini untuk orang Islam kan momen aja. Tapi kakak tipikal yang suka mengingatkan atau diingatkan nih? Sebenarnya aku nggak suka sih kalau diingetin karena suka kesel. Cuman kalau misalnya sering contohkan itu bisa jadi habit juga buat kita gitu, karena kan emang kita dari seringnya ngelihat kalau emang kebiasaan tuh kayak gini gitu aja. Jadi kalau menurut kita ini hal yang biasa, dan alhamdulillah karena kebiasaan itu jadi Allah tuh selalu memampukan untuk berkurban gitu. Kalau ini kan hari ke setiap lebaran sama Idul Adha kan kakak ini ada nggak pertanyaan yang sama dari keluarga sekarang kapan gitu kan habis dari umroh gitu apa kapan apa pasangan enggak sih, alhamdulillah kayak udah lebih apa ya, kayak ya udah daripada buru-buru tapi salah ya kan. Jadi mendingan ya santai aja sampai kita dapetin orang yang benar-benar yang layak gitu untuk kita, gitu aja sih. Kalau dari keluarga besar mungkin masih wajangan dalam arti ngasih nyari macam kayak gitu. Pastilah ngasih yang harus baik, yang harus ya pastinya harus muslim kayak gitu-gitu. Tapi ada nggak mungkin ya nggak apa-apa ya bang, tapi ada ngasih target nggak entah kayak gini ya? Enggak bebas aja sih, karena enggak sih, kalau keluarga aku alhamdulillah nggak pernah nge-pressure kayak gitu. Jadi alhamdulillah benar-benar ketemunya gitu lah. Yang penting kita membuka hati, membuka diri, memperbaiki diri, insya Allah jodohnya juga akan baik gitu. Enggak sih, terserah aku mau dikenalin apa enggak. Karena kan kalau misalnya aku merasa cowok ini nggak layak buat dikenalin keluarga juga nggak aku kenalin gitu. Ya kalau aku merasa layak ya aku kenalin gitu. Tapi kalau kakak sendiri mungkin dari keluarga ya udah lebih banyak masuk ke karirnya atau dari ya lebih banyak ya udah yang penting karirnya lancar aja, atau pasangan mungkin ngalir sendirinya. Iya kayak gitu, support aja apapun yang aku lakuin. Mereka support karir aku. Kalaupun emang ada kekasih ya pasti mereka juga ini support aja gitu. Kak punten mungkin di momen lebaran mungkin bisa dikatakan ini mungkin bisa momen dari segala kejadian kemarin mungkin Kak, mungkin kakak banyak mengambil hikmahnya atau seperti itu. Kejadian apa ya? Lupa ingatan. Dari semua kehidupan, kejadian, tragedi dalam hidup ini, ya pastinya kita harus belajar lah. Kita kan setiap hari belajar, setiap tahun, setiap menit, setiap detik, setiap jam itu pasti isinya adalah pelajaran hidup. Orang kita kan baru hidup kali ini, jadi kita belum tahu tuh ke depannya akan gimana. Jadi ya belajar aja apapun itu yang Allah kasih. Karena ya aku percaya sih pasti Allah juga kasih ujian yang emang pasti kita mampu gitu untuk menjalaninya gitu. Jadi kayak mau difitnah, mau diapain ya udahlah gitu, terima aja. Tapi kakak tipikalnya yang benar dikatakan maksudnya ya apa namanya menerima atau legowo istilahnya. Iya udah sih, kayak udah mau tutup buku aja, kayak nggak mau fokus ke hal yang negatif, karena pasti kalau kita fokus ke hal yang negatif itu dapatnya akan yang negatif gitu. Aku percaya banget law of affirmation, jadi mendingan
kita pikirin bersyukur sama apa yang udah kita dapetin aja, nggak usah bersyukur, nggak usah mikirin apa yang kita yang nggak enak-enaknya gitu loh. Soalnya apa ya, ya udah sih ya kayak ini aja, karena alhamdulillahnya kayak yang penting kalau aku ya keluarga aku percaya sama aku, support aku, dan yang paling penting juga pekerjaan tetap lancar gitu aja sih, karena mungkin ya Allah tahu aku bekerja juga untuk keluarga inti aku gitu, Dan juga kakak untuk juga adik-adik aku. sesuai mengakui, maksudnya dengan jadi kalau mati ya udah, dan kalau yang penting tidak, maksudnya Apa sih pertanyaannya, apa sih, udah kan Idul Adha. ya sedikit aja kan. Mungkin di momennya mungkin di momen ada niatan untuk berdoa atau seperti apa. Minta maaf sama siapa? Oh, udah minta maaf sama Allah, sama family semua kan. Di momen lebaran pasti aku maaf-maafan. Maaf ya, siapa tuh namanya, Atap, Muza, udah semuanya udah minta maaf lah gitu pasti. Udah gitu, apalagi. Masih jadi komunikasi kan ini kalau atau udah Nggak kenal. apa kakak tipikal ya udah yang berlaku atau biar ada ada tutup buku. Iya dong, itu buku aja. Udah itu mah udah lewat, udah lupa juga, nggak tahu, udahlah pokoknya nggak inget aja udah. Aku lupa ingatan ya kan? Iya kan? Aku lupa ingatan nggak? Udah potong sapinya. Kak, terakhir mungkin mengambil hikmahnya kakak seperti apa sih kakak istilahnya, ya udahlah maksudnya mengambil hikmahnya dari segala yang negatif langkah negatif seperti apa. Mengambil hikmah pasti, hikmahnya aku jadi lebih dekat sama family, lebih dekat sama sang pencipta gitu ya. Diambil positifnya aja deh gitu, kayak pekerjaan masya Allah lancar, jadi kayak aku juga jarang libur ya, ini juga kan kerja, terus terus subuh baru pulang juga, baru kelar syuting. Hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan buat potong sapi dulu, sholat Idul Adha, baru boleh baru ke lokasi gitu-gitu. Jadi kayak yang terpenting kalau aku sih keluarga dan pekerjaan aku, biarpun gimana pun orang mengancam, membenci, membuli, menghujat, yang terpenting keluarga, Tuhan yang cuma bisa menghujat aku tuh, menurut aku cuma Tuhan ya, karena dia yang paling adil, dia yang paling tahu. Kayak misalnya ya ada yang bully teman aku atau yang dia lagi dihujat atau siapa gitu ya, oke, mungkin mereka buruk di sisi itu, tapi kita kan nggak tahu ya 1000 kebaikannya dia yang orang-orang nggak tahu, jadi kayak nggak peduli. Aku sih lebih ke gitu aja. Jadi yang bisa menjudge aku cuma Allah, dan yang paling penting keluarga sama pekerjaan aku itu masih tetap percaya sama aku untuk aku tetap berkarir secara profesional gitu, mau dengan siapapun itu. Berarti istilah kakak tipikal orang ya udah gue gak bakaran yang penting Enggak sih, tapi ya pasti sayang geseran. Aku lebih berpikir ini aja sih, udahlah nggak berpikir yang negatifnya, udah gitu aja, karena aku yakin banget orang yang ngomong-ngomong negatif itu balik sama dirinya sendiri gitu. Jadi mendingan nggak usah peduliin, ngapain gitu, rugi banget. benar. Kalau kakak support terbesar mungkin dalam sekarang Keluarga satu, mamaku sih support aku banget. Terus sama teman-teman. Jadi di saat ini tuh aku ternyata baru sadar kalau teman-teman aku tuh care itu sama aku, nemenin aku syuting, make sure keadaan aku gitu-gitu, kayak benar-benar oh ternyata ini ya the real friend, the real bestie gitu-gitu, yang emang selalu ada tuh emang pas kita lagi susah sih, maksudnya pas kita lagi mungkin terpuruk gitu-gitu aja. berarti istilahnya banyak yang merangkul dalam arti dari keluarga teman. Banyak teman-teman artis, teman-teman non artis juga care banget gitu, karena aku benar-benar terharunya sih di situ gitu. Oh baik-baik banget ya orang-orang gitu, mereka masih bisa berpikir dalam berbagai sisi dan luas gitu, karena aku juga sebenarnya orangnya juga gitu, aku nggak gampang ngejudge orang gitu, biarpun pemberitaannya apa, orang bilang apa, tapi in person aku sama dia baik, ya kenapa aku nggak temenin dia gitu, orang dia baik. Mungkin dari mungkin satu peran tapi banyak 1000 kebaikan mungkin untuk itu kayak dalam arti dari yang support ya udahlah saya mau mungkin pastinya salah, tapi saya next time akan lebih baik lagi atau seperti apa.
Iya kan aku bilang pasti kita selalu belajar. Jadi pasti ya pengennya sih lebih baik lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan aku bisa menjadi lebih baik lagi gitulah. Gitu aja sih. Tapi kalau Kak sendiri mungkin di momen ini mungkin ada kamu dapat yang berlalu yang dilupakan apa sih apa? Iya, lupain aja kan. Udah berlalu, apa sih masalah apa aku juga nggak tahu lupa. Berarti udah komunikasi sendiri ya udah. Komunikasi sama siapa sih? Sama teman-teman mah banyak. Inisial A. Nggak kenal siapa sih. Maksudnya terakhir aja pakai inisial. Terakhir apa gue tonjok ya? Ya itu aja maksudnya. Pertanyaan macam apa itu? Udah enggak lagi atau seperti apa? Sama siapa? Andre siapa? Nggak kenal mas. Berarti udah ya udah ya udah. Iya nggak tahu. Ya temen lah semuanya juga aku temen gitu. Meneruskan aja sih.